Halo, balik lagi bareng saya di Cara Ari. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana membuat desain konten untuk Instagram dan Facebook. Jadi kalau teman-teman menggunakan strategi digital marketing, penting bagi kita untuk mengetahui seperti apa desain daripada konten yang cocok untuk kita gunakan di Instagram dan Facebook. Misalnya teman-teman mengetahui bahwa hari ini banyak orang yang mendulang keuntungan karena menjalankan strategi digital marketing melalui Instagram dan Facebook, yaitu pada fitur atau fasilitas story. Banyak yang kemudian dapat peningkatan penjualan karena melakukan promosi di story. Nah, seperti apa membuat konten untuk story dan juga feed atau postingan yang baik dan benar ketika kita membuat sebuah promosi? Pertama, kita harus paham betul konten untuk beranda atau feed dan kemudian untuk cerita atau story yang akan kita buat. Dasarnya adalah ketika kita membuat sebuah konten untuk promosi, maka di sana harus ada yang namanya logo. Logo ini penting untuk dilakukan secara berulang. Orang akan tahu produk kita dan akan tahu siapa pembuat produk kita, yaitu logo daripada usaha kita. Kemudian dalam desainnya harus ada yang namanya pesan lugas atau pesan tegas dan jelas. Jadi ketika produk saya katakanlah sebuah sepatu, di sana di desainnya sudah ada logo, kemudian ada gambar sepatu, kemudian ada kalimat atau teks yang lugas, tegas dan jelas. Apakah memberi diskon atau kemudian menyampaikan keunggulan daripada produk saya. Misalnya sepatu ini saya produksi unlimited, kemudian dia adalah kulit asli dan dia bisa dijual atau saya berikan harga yang sangat spesial karena jauh daripada produk pada umumnya, produk serupa pada umumnya. Kemudian di dalam kita membuat sebuah desain untuk konten promosi, kita juga harus meletakkan yang namanya ajakan interaksi atau tombol. Kalau di sebuah Instastory kita bisa meletakkan tombol misalnya swipe up atau usap ke atas, tombol tindakan untuk bisa kita misalnya tanya jawab dan lain sebagainya. Di beranda atau feed juga kita bisa lakukan hal yang serupa. Misalnya ajakan berupa segera beli, hubungi kami, jangan lewatkan penawaran terbatas ini dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memberikan sentuhan gerakan. Kebanyakan dari pelaku usaha yang kemudian beralih ke ranah online masih belum membuat gambarnya bergerak. Bahkan masih banyak yang kemudian hanya membombardir yang namanya beranda dan story-nya dengan foto-foto produk terus. Tidak ada sesuatu yang menarik. Maka kita perlu menambahkan yang namanya gerak di setiap desain yang kita buat. Misalnya ketika saya memposting dalam bentuk story sepatu saya tadi, saya letakkan di situ teks yang bergerak, kemudian animasi-animasi yang bergerak. Jika kita berbicara story, kita berbicara di Facebook dan Instagram, di sana sudah lengkap, banyak sekali filter, banyak sekali GIF, banyak sekali stiker yang bisa kita gunakan untuk menambah menambah rame, menambah gerak sehingga orang akan tertarik untuk melihat. Kalau kita berbicara di story dan di feed atau untuk postingan di beranda itu sama. Kita gunakan animasi teks yang dia bergerak. Ini bisa menggunakan fasilitas yang ada di story ataupun kita misalnya menggunakan aplikasi tambahan. Atau jika sahabat bingung, bisa mendownload desain-desain yang pernah saya buat di Sedesa ID, banyak desain PowerPoint yang itu mengedepankan bagaimana meletakkan teks dalam sebuah desain. Keberadaan animasi sederhana yang kemudian membuat konten bergerak ini nyatanya berhasil untuk membuat orang bertahan sejenak. Yang namanya story itu kita hanya numpang lewat, tidak lebih dari 15 detik sehingga harus bisa benar-benar orang tertarik untuk berhenti. Ketika dia berhenti karena sebuah gerakan, sebuah animasi, sebuah teks, sebuah stiker, dan hal-hal lain yang ada yang kita sematkan, itu minimal dia berhenti sehingga dia memperhatikan apa yang kita tawarkan atau apa yang kita promosikan. Kemudian yang terakhir atau bagian ketiga, ketika kita ingin membuat sebuah desain konten untuk promosi di Instagram dan Facebook, baik itu untuk beranda posting ataupun untuk story, yang terpenting optimasi pada video. Kenapa?
Karena lagi-lagi foto tidak bisa berbicara banyak, tapi video mampu berbicara lebih banyak lagi. Nah, di dalam video, upayakan di 3 detik pertama, apa yang ingin disampaikan dari sebuah promosi itu tercapai. Tersampaikan, terkomunikasikan dengan baik. Misalnya logo. Logo di 3 detik pertama harus sudah terlihat. Logo ini adalah brand daripada produk yang kita tawarkan. Kemudian isu yang akan kita tawarkan setelah 3 detik itu muncul. Misalnya diskon, harga, potongan harga, dan lain sebagainya, serta keunggulan-keunggulan daripada produk. Kemudian buatlah video, baik itu untuk story ataupun untuk beranda, itu kurang dari 15 detik. Kenapa? Walaupun ada fasilitas untuk video, misalnya di beranda, di feed itu bisa sampai 1 menit. Atau kalau IGTV bisa lebih panjang. Tapi gunakanlah 15 detik saja. Karena orang hanya akan melihat sekilas daripada produk kita, dan dia harus sudah dapat semua informasi tentang keunggulan, tentang harga, tentang bahan baku, tentang brand, dan lain sebagainya. Maksimalkan waktu 15 detik untuk membuat sebuah video promosi yang bisa menjadikan sebuah lead atau penjualan dari produk kita. Kemudian usahakan semampu mungkin membuat sebuah video yang bahkan bisa dinikmati atau dimengerti tanpa ada suara. Jadi kalaupun orang di Instagram belum mengaktifkan suara, dia paham bahwa ini ada pesan yang disampaikan. Misalnya tadi melalui teks, animasi yang bergerak, dan lain sebagainya. Sehingga dia ketika melihat, itu dia paham. Ketika dia mengaktifkan suaranya, dia juga paham. Suara tidak harus penjelasan produk seperti yang sedang saya lakukan, dialog seperti ini. Mungkin bisa musik, mungkin bisa alunan, dan lain sebagainya. Tapi ketika pun suaranya belum diaktifkan, dia paham apa yang ingin disampaikan dari video yang kita buat sebagai media promosi. Kemudian yang terakhir, buatlah secara vertikal. Percaya atau tidak, hari ini semua orang mengakses media sosial rata-rata menggunakan yang namanya smartphone. Dan smartphone itu dia adalah layarnya vertikal. Sehingga ketika kita membuat yang vertikal, kita bisa gunakan untuk story, kita juga bisa gunakan untuk feed. Baik itu di Facebook yang saat ini juga ramai untuk strategi digital marketing, sehingga buatlah dia vertikal. Ketika kita membuat video atau desain konten kita dalam bentuk vertikal, itu sangat mudah untuk distribusinya. Kita bisa gunakan di story WhatsApp, kita bisa gunakan di story Instagram, kita bisa gunakan di story Facebook. Seperti itu. Dan kemudian orang juga tidak harus membalik secara horizontal dia punya device atau dia punya smartphone. Jadi itu teman-teman yang bisa teman-teman lakukan dalam membuat desain konten untuk Instagram dan Facebook, yang mana pada intinya kita harus paham betul dasar-dasar yang harus kita sampaikan dalam sebuah konten. Kedua, menambahkan gerak atau animasi. Ketiga, coba optimasikan video dalam sebuah konten yang kita buat. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya. Saya Ari. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika membutuhkan desain silahkan menuju Sedesa ID atau baca di deskripsi untuk desain-desain yang saya buat dan saya bagikan secara gratis. Terima kasih. Salam.